Halo semua, gua Arta. Di kesempatan kali ini gua pengen mereview sebuah smart monitor, yaitu Samsung Smart Monitor M7. Kenapa bisa disebut smart monitor? Karena ini merupakan penggabungan dari monitor yang biasa kita gunakan dengan smart TV zaman sekarang. Ini menurut gua bisa jadi solusi buat teman-teman kosan seperti gua yang nggak punya ruang lebih, tapi pengen punya smart TV dan juga monitor untuk penunjang produktivitas kerja selama WFH. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama dari paket penjualannya. Yang pertama kita dapat remote-nya. Ini menurut gua desainnya sih minimalis ya, simple gitu. Buttonnya nggak banyak dan solid juga bodinya. Untuk volume up and down-nya itu pakai model joystick, cuman bisa ke atas ke bawah doang. Buttonnya juga enak, empuk. Terus ya pokoknya ada harga ada kualitas deh. Lanjut kita ke kabel HDMI-nya. Kualitasnya bagus, ini udah dikasih label premium high speed ya, harusnya udah support 4K sampai 60 Hz. Kemudian kita dapat kabel power bawaan yang bentuknya L. Jadi menurut gue ini udah oke banget sih. Terakhir ada stand monitornya yang kualitasnya udah oke, cuman gue lebih suka pakai Northbayu H160 yang udah gue review di video sebelumnya, linknya ada di atas. Oke, jadi karena gue kemarin belinya di periode awal penjualan setelah pre-order, sebetulnya gue pengen beli waktu pre-order tapi belum ada budgetnya. Gue masih berkesempatan mendapatkan paket bundlingnya, yaitu Microsoft Office 365 Personal selama 1 tahun. Ini bakal gue jual murah. Dan mouse Bluetooth Microsoft yang terbaru di tahun 2020. Ini juga tanpa dongle, jadi udah terbaru, bisa connect Bluetooth langsung ke device kalian, baik itu tablet, iPad, laptop ataupun PC, jadi nggak usah pakai dongle lagi. Ini juga bakal gue jual murah di Tokopedia, nanti linknya bakal gue cantumin di deskripsi. Kayaknya gini bakal gue jual Office-nya ini 600.000 aja, dan ini ya 200.000 aja, dimana ini harga aslinya itu 250 sampai 300, dan ini tuh kisaran 700 sampai 800. Kalian bisa dapetin murah di lapak gua di Tokopedia. Nanti linknya ada di deskripsi. Oke. Lanjut ke desain dan body monitornya. Bisa dilihat lah ya, udah pokoknya bentuknya cakep. Gua suka banget, no debat lah pokoknya kalau untuk monitor ini. Di ketiga sisinya tuh udah bezel-less 0,9 cm. Walaupun di bawahnya agak tebal, menurut gua tuh sih wajar lah ya, karena di bawahnya ada speaker, logo, dan juga button powernya. Untuk penempatan logonya menurut gua cerdas sih, karena ini kecil, simple, jadi terkesannya minimalis, nggak norak gitu. Dan button powernya itu ada di balik logo itu, jadi tuh nggak kelihatan ya. Gue aja baru sadar setelah besoknya iseng-iseng lihat ke bawah. Kemudian untuk bodinya menurut gue ini udah pas, nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis, karena kalau terlalu tipis juga nanti jadinya malah ringkih untuk 32 inch. Oke, kita masuk ke spesifikasi monitor. Dengan layar 32 inch resolusi 4K, kita bisa dapat 139,87 ppi. Bisa dilihat dari teks yang ditampilkan tuh udah tajam banget. Tentunya bisa memberikan experience yang oke dan bisa meningkatkan kenyamanan kita dalam bekerja. Untuk akurasi warna, sayangnya ini cuma 96 sRGB. Tapi karena gue bukan seorang desainer ataupun content creator, jadi kebutuhan gue bukan itu sih, bukan keakurasian warna. Ya, yang penting enak aja dilihat gitu. Dan ini coba gue sandingkan dengan layar retina displaynya MacBook. Ya menurut gue beda tipis lah. Tapi kita juga masih bisa setting profile picture-nya. Jadi kita bisa pilih warna yang sesuai dengan yang kita inginkan, atau kita mau samakan dengan layar laptop kita. Jadi teman-teman masih bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua gitu. Untuk panelnya sebetulnya ini tuh masih VA. Tapi untuk viewing angle-nya menurut gue udah enak banget, karena gue lihat dari samping seperti ini, dari atas, dari bawah, itu udah enak-enak aja gitu. Di bagian belakang ada 2 port HDMI, 3 port USB tipe A, dan 1 buah USB-C 65W yang tentunya juga bisa digunakan sebagai display dan sekaligus mengisi daya laptop kita. Sejauh ini baterai health laptop gue juga aman-aman aja, jadi bisa gue pastikan ini sama bagusnya dengan charger bawaan laptop kita. Monitor ini juga sudah mendukung Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz juga, dimana spesifikasi ini ya adalah kebutuhan utama dari sebuah smart TV, apalagi ini adalah smart monitor. Kebetulan gue di sini pakai Wi-Fi 5 GHz dan ya lebih optimal sih seharusnya, tapi menurut gue sih nggak terlalu kerasa gitu sih. Kemudian monitor ini juga sudah support Bluetooth 4.2, di mana kita bisa mengkoneksikan peripheral kita seperti mouse ataupun keyboard, dan bisa juga untuk mengkoneksikan speaker eksternal. Monitor ini juga udah punya speaker internal. Ya untuk kualitasnya ya jangan terlalu berharap banyak, nggak mungkin dia ngebass banget karena itu memang bukan tugasnya di sini. Dan berikut ini adalah sampel suaranya.
memantau keadaan darurat. Aku masih bisa salam lambai padamu saat kerja. Hai, halo, yuk. Jadi itu tadi adalah sampel suara dari monitor ini. Dan sorry banget nggak bisa sampai 100% karena gue takut diamuk sama tetangga kosan. Dan kita masuk ke pertanyaan, kenapa ini disebut sebagai smart monitor? Yang pertama tentunya karena monitor ini sudah punya fitur seperti halnya Smart TV, di mana ada aplikasi seperti Netflix, Prime Video, HBO, Apple TV, YouTube, video, bahkan browser di dalamnya. Sistem operasinya sendiri adalah Tizen, gitu nggak sih nyebutnya? Tentunya ini adalah ekosistemnya si Samsung, ya wajar sih, ini adalah produknya dia sendiri. Sayangnya gue belum lihat aplikasi Disney Hotstar di sini. Ya mudah-mudahan Samsung cepat update aplikasinya deh, soalnya tahu sendirilah ya, paketannya itu lebih murah daripada toko sebelah. Oke, kita lanjut ke fitur AirPlay-nya. Menurut gue ini adalah fitur yang sangat bermanfaat untuk pengguna ekosistemnya Apple. Dimana ketika lo pegel nonton YouTube gitu misalnya di handphone, pengen diproyeksikan ke smart monitor, jadi ya gampang banget gitu, nggak harus colok-colok kabel kan ya. Dan bukan cuma itu aja, kita jadi bisa mirroring handphone atau laptop kita di smart monitor ini. Ya walaupun bakalan ada yang bilang gimmick doang, tapi menurut gua bakalan ada orang yang butuh banget dengan fitur ini. Dan di sini gua coba-coba juga nggak terlalu delay, jadi gua yakin banget fitur ini bakal bermanfaat bagi sebagian orang. Nah sekarang kita bakal masuk ke fitur-fitur yang nggak ada di Smart TV, apalagi monitor biasa gitu ya. Oke, kita buka remote access-nya. Oke, yang pertama ada fitur namanya fisik jarak jauh. Ini digunakan untuk meremote PC ataupun laptop kita yang ada di jauh sana. Untuk fitur ini nggak hanya berjalan di sistem operasi Windows ya, tapi juga berjalan di sistem operasi macOS. Di sini kita bisa gunakan RDP atau VNC. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur berbagi layar. Ini tuh dikhususkan untuk perangkat Windows dengan minimal Windows 8.1 dan cara kerjanya tuh sama seperti AirPlay gitu. Oke, selanjutnya ada fitur Samsung Deck. Sorry banget gua nggak bisa nyontohin di sini karena gua belum kebeli flagshipnya Samsung. Ya, mohon doanya biar gua bisa beli flagshipnya si Samsung jadi bisa merasakan fitur ini. Oke, kita lanjut ke fitur Office 365-nya. Menurut gue dengan adanya fitur ini, smart monitor ini tuh bisa jadi mini PC kita gitu lah ya. Karena kita nggak harus buka laptop ataupun PC hanya untuk mengetik-ngetik dokumen ataupun mengerjakan dokumen kita yang sebelumnya sudah kita online kan. Jadi semuanya bisa kita akses lewat sini. Itulah kenapa kita diberikan lisensi Office 365 di paket penjualannya. Tapi meskipun nggak punya lisensinya, kita tetap bisa kok pakai fitur Office 365 ini. Oke, ini udah kita koneksikan dengan mouse dan keyboard. Dan teman-teman bisa nilai ini udah smooth lah ya. Menurut gue juga udah smooth soalnya. Di sini gue pakai mouse MX Master 2S, udah pernah gue review ya, linknya di atas. Dan di sini tuh Office-nya udah lengkap lah ya. Di sini ada Outlook, ada OneDrive, ada Excel, ada Word, ada PowerPoint, dan ya yang jarang kita gunakan, gue juga nggak ngerti buat apaan. Langsung aja kita coba Microsoft Word-nya. Dan gue bakal buka dokumen baru. Ya, mari kita lihat seberapa cepat dia untuk memproses sebuah dokumen baru. Seharusnya kalau agak lambat itu wajar karena prosesornya nggak bakal se-powerful di PC ataupun laptop lah ya. Oke, dokumen udah siap. Lah ini kok malah blur sih. Nah oke, ini gue pakai keyboard Bluetooth Logitech K380. Sekarang gue coba ketik hello, saya Arta. Ya, fix ini enak banget sih. Menurut gue ini bakalan bermanfaat banget bagi sebagian orang. Karena untuk mengerjakan sebuah dokumen kita nggak perlu repot-repot lagi buka laptop ataupun PC ya. Dan sekaligus kita jadi bisa hemat daya gitu. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan fitur voice control yang ada di smart monitor ini. Nah, fitur voice controlnya itu ada di remote-nya ini. Jadi kita tinggal menekan button microphone yang ada di remote ini, ditekan ditahan gitu, nanti akan nyambung ke Bixby-nya si Samsung. Terus kita tinggal ngomong aja deh, kayak gini. Open YouTube. Nah, ini kita langsung bisa kebuka YouTube hanya dengan menekan tombol voice control yang ada di remote ini dan ngomong gitu aja. Kita coba lagi ya. Open Netflix. Nah, sekarang udah kebuka Netflix-nya. Dan kelebihan dari remote ini tuh nggak harus diarahkan ke TV-nya gini ya. Jadi kita misalkan arahkan ke sana nih, kita arahkan ke kamera. Nah, itu bisa langsung ya tetap berfungsi gitu, nggak harus kita arahkan ke monitornya seperti TV zaman dulu mungkin ya. Oke, menurut gua Samsung adalah brand yang keren banget karena udah menjadi yang pertama mengeluarkan smart monitor
dengan fitur-fitur yang menurut gue udah luar biasa banget untuk saat ini. Dan semoga brand-brand lain tuh bisa segera menyusul untuk membuat smart monitor seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah review dari gua sebagai pengguna biasa, bukan pengguna profesional untuk desainer ataupun content creator. Ya menurut gua fungsionalitasnya udah luar biasa sih. Gua yang sebagai programmer yang harus baca-baca teks kecil-kecil gitu, ya sebetulnya bisa digedein cuman gak asik lah ya. Itu dengan kerapatan pixel di atas 130, gua bisa mendapatkan kenikmatan ketika ngoding sih ya. Ya memang resolusi 4K dengan 32 inch itu adalah kombinasi yang menurut gue pas banget. Jadi ketika gue pakai teks yang kecil-kecil itu tulisannya nggak burik sih. Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mencari referensi monitor yang cocok buat pekerjaan teman-teman tentunya. Dan semoga teman-teman suka dengan review ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Nantinya bakalan ada video lainnya tentang review barang-barang yang ya menurut gue bisa meningkatkan produktivitas gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.